selalu Mahfud MD bawa agama. Yusuf Kala bawa begitu. Kemarin dia juga mengangkat, saya bilang Sri Mulyani ini orang percaya kepada Tuhan. Cuma mau diangkat-angkat begitu. Nah, inilah kelemahan negara. Saya bilang Yusuf Kala kalau bicara itu Pak sama Andi itu munafik itu. Saya ikuti dari pertama. Dari percakapan itu. Oleh sebab itu saya bilang ulang, Galarua ini luar biasa. Kemarin mereka akan angkat masalah kasus Pak Ponto sama Pak Tobing. Itu akan jadi aktual di nasional kita, di negara kita. Satu kali akan muncul di media. Ya, go ahead Pak Bagus, masuk. Oke, shalom kawan-kawan Galarua. Jadi tadi menarik ya kita ngomongin kerajaan Yordania. Saya betul-betul muak gitu ngelihat kerajaan Yordania. Mereka diberikan hak untuk apa? Untuk mengamankan area situs Masjid Al-Aqsa. Sementara sebelumnya Masjid Al-Aqsa adalah sebuah sinagog apa gereja gitu. Sebelum diubah menjadi menjadi Masjid Al-Aqsa gitu kan. Nah, sementara saya nggak melihat adanya ketegasan dari keamanan dari Masjid Al-Aqsa di situ. Mereka seenaknya main bola, anak-anak Arab Palestina gitu main bola sampai gimana gitu. Ya persis seperti di Indonesia lah gitu, norak gitu main bolanya, gitu loh. Mereka apa ya? Mereka sembarangan gitu menjaga Masjid Al-Aqsa, menjaga apa gitu. Untuk situsnya mereka sendiri mereka sembrono sembarangan. Saya juga nggak senangnya kepada kerajaan Yordania karena di situ di dekat Masjid Al-Aqsa tersebut ada situs Knight of Templar. Disitulah mereka berdoa di situ Knight of Templarnya gitu. Ada situs Knight of Templar dan area situs Knight of Templar itu masih satu area dengan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa sendiri sebenarnya enggak merupakan hak umat Islam atau hak anak-anak Arab Palestina, enggak hak gerombolan Arab Palestina gitu loh. Ada caranya, ada waktunya akan menang Israel untuk merebut kembali situs Dome of the Rock tersebut gitu loh. Paling rahasia ini sebenarnya nggak rahasia sih, udah dibikin di Facebook. Di situ ada makamnya Nabi Musa, tapi makamnya Nabi Musa itu dengan sembarangan, dengan secara sepihak ditutup oleh kain bertuliskan bahasa Arab gitu loh. Di situ saya bencinya kepada kerajaan Jordania gitu. Mereka tidak adil gitu loh. Jadi apa? Di Alkitab kan udah dikatakan Ismail udah dibuang ke tanah Arab. Jadi kita nggak tahu apa ini kepercayaan si Ismail ini seperti apa, kita nggak tahu gitu. Jadi udah berbeda sekali dengan kita. Lihatlah tingkah laku kerajaan Yordania, apakah adil begitu? Apakah Nabi Musa cuma punya umat Islam? Kan enggak gitu loh. Tapi mereka dengan secara sepihak menutup kuburannya Nabi Musa dengan bahasa Arab gitu. Kadang-kadang kita juga sampai nggak diperbolehkan untuk melihat makam Nabi Musa gitu loh. Karena udah menjadi masjid di sana. Ya? Octaviano, kalau menurut saya Nabi Musa nggak ada kuburnya Pak. Di Alkitab itu kan Nabi Musa kan nggak ada kuburnya, iya kan? Ada di sana. Jadi iya, dari fakta Israel juga, dari fakta Israel di mana dikelola oleh Monica Richter, mereka juga pernah mencoba masuk untuk melihat makam Nabi Musa, tapi karena Monica Richter karena Monica Richter merupakan seorang Kristen, dia nggak diperbolehkan masuk ke sana gitu loh. Gitu. Pak Octavianus, nanti kita tanya ke Pak Paul Zhang lah. Tapi setahu saya itu hoax aja. Orang di Turki aja ada kuburannya malaikat
Jibril gitu. Itu kan benar itu hoax itu Pak. Artinya sengaja Jadi dibikin itu gini, model kuburan model apa terus dianggap situs gitu. Tapi kalau menurut saya yang asli ada kuburannya itu ya itu yang Abraham itu yang sudah ada galian-galian itu. Ada situs galian-galian, ada apa itu. oh iya Kalau mungkin kalau saya Musa itu silap gitu. kalau Musa itu kan Iya, mungkin waktu saya dia silap. di Iya, waktu dia lihat dia lihat itu tanah yang diperjanjikan dari Gunung Nebo. Setelah itu kan dia bergabung dengan leluhurnya tapi bukan ke iya betul. dalam Kanaan situ, ya kan? Iya. Jadi sepanjang ingatan saya, entah makam Nabi Musa apa makamnya Abraham gitu, tapi udah ditutup oleh kain berbahasa Arab gitu loh. Kan ya mereka sendiri sembrono menjaga situs mereka. Banyak orang main bola ditendang ke sana ke sini gitu. Jadi pola pikir mereka musuh-musuh kita Arab ini nggak beda jauh seperti di Indonesia gitu. Sembrono mereka gitu loh. Padahal di situ ada situs paling agung kan gitu. Mereka secara sepihak mengakuinya dengan menutup pakai kain berbahasa Arab lah gitu loh. Saya sering menonton fakta Israel karena memang saya senang kepada Israel gitu, Holy Land Israel gitu. Jadi sangat apalah, saya benci banget kepada kerajaan Yordania karena memang mereka nggak becus untuk menjaga situs mereka sendiri, bahkan situs mereka sendiri. Oke lah, situs mereka sendiri sekarang, besok kita akan rebut lagi gitu. Ya udah, Situs-situs Pak kita. Octavianus, ntar saya buktiin sendiri deh. Saya November saya ke sono. Anyway, tapi kalau mengenai ini, saya pernah ke gereja, ke masjid terbesar, masjid besar di Istanbul ya, di Turki. Itu masjid itu kan bekasnya gereja. Nah, di tiap tingkat, di tiap pilar-pilar itu kan ditulis bahasa Arab itu Allahu Akbar. Tapi di depan di atas mimbar itu foto Yesus digendong sama ibunya. Nah, saya bilang sama orang ini ya kenapa nih? Oh, ini dulu gereja dijadiin masjid agung. Nah, terus saya bilang, nah itu kok gambarnya Yesus sama ibunya? Iya, dulu kita tutup pakai semen, kita cor. Tapi begitu ada gempa besar di Turki, itu semennya turun, itu gambaran muncul lagi. Nah, mereka bisa menutup-nutupin, tapi kalau kebenaran dia nggak bisa nutupin. Jadi sampai sekarang kalau you ke Turki, ke Istanbul, ke Masjid Agung itu, you lihat tuh di depan, itu gambarannya bukan, itu gambaran Yesus lagi dipangku sama ibunya. Jadi sama mereka dibiarin, soalnya mereka pernah tutup, tapi jatuh hancur waktu gempa bumi. Nah, itu mah biasa mah kalau gitulah. Ya, jadi ya, jadi ya, cuman saya bilang Jordania tadi, cuman saya lihat kenapa kok mereka ini di Jordania negara Arab sendiri, mereka nggak pakai jilbab, itu loh yang my point mengenai Jordania. Iya betul, tapi kalau secara umum kerajaan Yordania itu udah muak untuk saya gitu karena mereka sendiri udah sembrono kok menjaga situs-situs mereka sendiri, musuh-musuh kita kan kadrun Arab gitu, mereka sendiri nggak becus kok untuk melaksanakan tugasnya, nggak profesional sama sekali gitu. Sama seperti di Indonesia, main bola di tengah jalan dibiarkan kan gitu, jadi mengganggu gitu kan. Ya gitulah pola pikir musuh-musuh kita kadrun Arab agar menjadi bahan pertimbangan kita untuk besok-besok kita lebih tegas kepada musuh-musuh kita kadrun Arab. Makasih. Ya, oke. Si Teddy nih pendetanya udah masuk nih. Teddy. Orator, silakan orator. Lu jangan khotbah panjang-panjang ya. Om Teddy, silakan Om Teddy. Pak, di unmute Pak. Oke, udah Pak, udah. Shalom teman-teman. Ya. Cuma refer lah. Cuman saya sering bicara tentang ini cuma analisa komparatif ya, kita nggak usah itu. Saya sering dengar pandangan daripada Bapak Bambang Nurseno itu dari budaya Jawa, sampai kita bicara tentang
pertumbuhan Islam, kemudian dari apalagi Bapak Stephen Tong, atau dari senior pendeta kita dulu Bapak Eka Dharma Putra, pemikiran saya terkoreksi. Sebenarnya jujur aja, kita dalam hal ini kalau kita akademis, kita tidak usah argumentasi tentang Islam, karena Islam itu pertumbuhannya itu setelah 500 tahun sesudah Kristus. Tetapi setelah penjelasan-penjelasan para arkeolog dan para ahli, saya bilang ahli bahasa dan ahli sejarah, ahli agama, ini mau menyatakan bahwa agama Islam ini lebih condong, dia lebih banyak berimajinasi. Dia berimajinasi, kemudian dia mengambil Alkitab itu dikutip perkutip dan dia merubah secara manusia, baru dia bikin agama. Ini ya persoalannya. Sebenarnya dia mengambil Musa itu bukan hanya dia tahu, dia kutip dari Bible, dari abad ya, saya bilang dari abad 500 tahun sebelum sesudah Kristus. Itu mereka ambil di situ. Dalam arti ini, dalam hal ini, Islam ini, tapi mereka harus jujur, katakan jujur. Al-Quran atau apa yang mereka khotbahkan, apa yang lebih condong itu semua adalah hal nasi. Dia akan bilang Musa itu ada kuburnya, dia bisa ngarang, gitu. Artinya kemampuan mereka hanya berimajinasi, berilusi, berhalusinasi, baru dia bikin itu Al-Quran. Oleh sebab itu saya bilang dalam hal ini, kalau kita mau kejar sejarah, bagi mereka kan kita sia-sia, karena dia mampu mengklaim sebagai klaim dengan pedang gitu. Ini makam saya, ini makam Musa umpamanya. Kalau kamu nggak mau mengaku makam Musa, saya akan penggal kamu. Itu cara-cara yang yang orang bilang dalam diskusi kita bahasa klasik. Oleh sebab itu bagi kita nggak usah heran lah kalau kita diskusi, sebenarnya diskusi cuman kalau cuma sebagai nilai tambah sedikit bagi kita nggak apa-apa. Tetapi kalau kita mau klarifikasi secara akademis, nggak akan ketemu dengan, saya bilang, para akademis yang sebenarnya ahli ya di bidang arkeologi, antropologi dan lain sebagainya menilai Al-Quran itu atau menilai ajaran-ajaran mereka. Karena selalu dasar saya berpikir bahwa ulangi saya bilang 500 sesudah Kristus baru muncul agama ini. Nah, setelah kita diskusikan lebih banyak, apa yang kita bahas imajinasi daripada mereka. Selalu mengklaim ini, mengklaim itu. Akhirnya kan istilahnya yang saya bilang, setelah Anda tidak menyetujui apa yang dia klaim, dia potong, dia angkat pedang. Inilah satu kejelekan dari kepercayaan agama Islam itu. Sebenarnya dia agama yang imajinasi. Nah ini ya bagi teman-teman supaya kita tidak terlalu memaksakan diri untuk membuktikan sesuatu bahwa ini milik Islam, ini itu milik mereka karena mereka perang dan mereka akan senjata, angkat pedang. Gitu. Nah inilah sebagai gambaran bagi kita, jangan kita bandingkan Tuhan Yesus Kristus dari abad pertama sampai abad kelima dan muncullah ini Islam, jangan kita bandingkan. Karena Islam itu sebenarnya bagi saya jujur aja, setelah saya walaupun saya tidak membaca, cuma mendengar dari para ahli, mereka lebih banyak berimajinasi, berhalusinasi, dan lebih banyak cerita-cerita dongeng, lebih banyak dongeng yang dia sampaikan. Ya, ini ya bagi teman-teman sia-sialah. Oleh sebab itu mari teman-teman di sini kalau kita berdiskusi, kita bicara aja apa sih kelemahan negara kita sehingga negara kita tidak maju. Titik tolak aja di situ. Kalau kita belajar sejarah-sejarah lagi ya, saya kira kita tidak akan ketemu untuk memajukan negara. Nggak cuma ini tambahan teman-teman supaya kita ada clue bersama. Yang penting saya jujur aja tidak mau berdiskusi masalah agama Islam itu. Ya bagaimana dia timbul, karena saya tahu dia lebih banyak dongeng, lebih banyak halusinasi. Tetapi yang mau menyatakan itu bukan saya. Yang benar-benar orang dari Islam, dia punya pendidikan tinggi di Mesir di mana dia mendalami ilmu, baru dia gambarkan kepada orang-orang Kristen dan pada orang Islam pada umumnya. Nah inilah yang terjadi yang terjadi untuk semua Islam di dunia ini. Ya
Barangkali teman-teman sudah tahu, di mana ada Islam, di situ ada konflik. Di mana ada Islam, di situ ada kemiskinan. Di mana ada Islam, di situ ada peperangan. Nah, inilah yang saya bilang generalisasi yang kita baru ambil, baru kita sampai kepada umat Islam. Kemudian kita di tempat ini jujur aja, kita tidak ada kebencian ke Islam, tidak ada kebencian pada orang-orang itu. Bagaimana kita mau menyampaikan kepada mereka supaya mereka punya hidup, ada damai sejahtera dalam hidup, dan bagaimana mereka ke depan lagi yaitu hidup dalam keadilan, kebenaran, kejujuran. Nah, selama mereka tidak memahami itu, mereka terlingkar dengan kemiskinan, kebodohan, dan lain sebagainya, dan tidak kemajuan. Itu yang menjadi dampak di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, oleh sebab itu saya dengar baik-baik tadi bicara situsnya Musa. Ya, sebenarnya kembali ke sini, kecuali kita mau sekolah teologi dan mau menganalisa arkeolog zaman Abraham, ya sampai sekarang, ya bolehlah sebagai alat-alat sejarah seperti Pak Bambang Nurisono bilang, marilah kita tutup Alkitab, kita bicara sejarah. Apa Tapi benar tadi itu? Kita ini lagi ngomongin si interview Yusuf Kala sama Andi Noya. Iya, itu Pak sudah saya udah bahas kemarin itu. Karena apa? Ini Galarua aktual sekali apa yang dibicarakan. Mereka sedang dengar apa yang kita bicara, apalagi hal yang kemarin sama Pak Tobing atau sama Pak Jenderal Konto. Ini mereka lagi menyaksikan, baru mengambil ide-ide dari kita, baru mereka bikin mainstream untuk di pemberitaan selanjutnya. Itu si Andi Noya itu yang cek and dicek itu, dia kan dengar dari kita. Percakapan berapa bulan lalu masalah si ini Yusuf Kala ada orang nakal. Yang dia selalu sampaikan, ini Yusuf Kala kan dia tuh biang kerok. Cuman dia itu Pak nggak mau mengaku, itu orang munafik. Ya begitulah orang yang beragama Islam. Tidak ada kebenaran di dalam dia. Tidak ada kejujuran. Bahasanya meta language-nya ketahuan. Bahasa politiknya luar biasa. Kalau katakan ya, kalau tidak. Kalau orang nakal itu Pak. Dia bilang, oh saya tidak melakukan. Waktu itu saya panggil Kapolri pakai ini, oh saya lari ke sini. Baru mereka bakar gereja begini. Tapi dari komando dia. Itu orang berdosa begitu Pak, nanti udah tubuhnya sudah mati itu Pak. Jiwa udah mati tapi masih bergerak tubuhnya. Itu karena dosanya begitu. Dosa yang tidak mau mengaku gitu. Masih mempertahankan muka umum bahwa dia orang jujur, dia tidak melakukan pembakaran gereja. Waktu kerusuhan Marino itu dia mengaku bukan dia. Kendati mastermind-nya dia Pak. Itu orang-orang berdosa itu Pak, ketahuan wajahnya. Itu banyak pendusta-pendusta di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang orang-orang yang sekolah di Amerika, saya bilang, kembali ke Indonesia itu, sebenarnya dia orang akademis. Orang berpendidikan, ekonomi lah, budayawan. Tapi sepulang di Indonesia terkooptasi. Idealisnya hilang, akademisnya hilang. Sebenarnya dia baik. Setelah terakumulasi dengan Islamnya itu, otak jadi jahat. Saya bilang salah satu itu Rocky Gerung itu. Rocky Gerung itu orang filsuf yang saya mau bilang berkaki berapa itu. Dia kayak bunglon. Dia ke masjid dia pakai kopiah. Ya, kalau dia ke Manado itu bebas. Kalau dia ke sini dia pakai ini. Dia banyak bicara tentang marijuana begini, dia naik ke gunung begini. Itu orang juga salah satu orang yang tidak mau mengaku tentang mentalitasnya dalam diri dia. Ya saya bicara juga Yusuf Kala saya beberapa tahun lalu saya bilang itu kalau bukan Walter menginsi dia dari Manado, ini dia udah lama mati dia, nenek moyangnya. Coba buka sejarah Walter menginsi dia mati demi mempertahankan masyarakat kasar, orang ujung pandang. Karena dia mempertahankan untuk ujung pandang itu menjadi ujung pandang dari serbuan Belanda, dia mati jadi pahlawan. Tapi karena mereka itu orang tidak berterima kasih, begitulah orang ujung pandang. Saya jujur aja ya, kalau kita bicara orang Bugis, orang apa, saya bergaul ke sana Pak. Mental saya tahu dari dulu. Apa mental Bugis itu saya tahu itu.
M. Yusuf itu waktu masih jenderal. Kali ke sini. Ya. Ya aman ya. Ya aman. Aman. Ya. Yusuf Kala itu orang paling bohong, berbohong paling bohong. Itu zamannya Gubernur Bambang Susilo. Dia waktu itu orang pembohong. Dia tak pemecah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang saya ulang apa dia kekayaan dia cuma mengambil keuntungan dari proyek-proyek negara. Tapi dia tidak aktif. Kemarin dia waktu dari ulang tahun ICMI dia bicara. Waktu hari ulang tahun partai PKS dia bicara. Dia bicara karena ketahuan Pak Andi. Dia bicara. Nah, kita harus ya karena saya bilang kenapa dia punya orang Cina, orang-orang yang tidak sealiran dengan Islam itu. Karena harus introspeksi diri bahwa Islam itu tidak maju. Jangan diitukan dengan analogikan dengan orang-orang Cina yang bisa maju, orang-orang Kristen yang bisa maju. Karena mereka harus menyadari ada kelemahan di dalam kehidupan mereka. Jangan Anda mencoba mengambil keuntungan pengetahuan dari orang lain. Cina itu tidak akan kasih. Dikira kok ilmu saya, pengetahuan saya dari cara berbisnis dagang lah, mau buka bank, bisnis luar negeri lah. Kenapa? Mereka kerja 1x24 jam. Kalau umpamanya orang kita. Kalau mereka cuma main-main ibadah, mereka tidak akan jadi. Oh, pagi, sore, masuk kantor, wudhu, masuk ini. Udah kehilangan. Saya bilang dari dulu, Islam itu tidak akan maju. Kenapa apa? Coba Anda hitung. Jikalau pegawai itu mengambil ibadah setiap hari, 30 menit. Belum Jumatnya, ambil 2. Baru kita hitung per tahun. Berapa kerugian perusahaan Anda? Dikali jam itu yang dia pakai percuma. Untuk usaha. Di Amerika tidak begitu. Amerika itu kalau mau ke sana, pans dong. Nggak dibayar. Kalau di Indonesia bagaimana Indonesia mau maju? Orang ajak wawancara, apalagi saya dengar, saya awal ini orang kok lagi wawancara, oh saya mau wudhu dulu ya. Saya mau sholat dulu ya. Oh saya baru kelar sholat. Selalu Mahfud MD bawa agama. Yusuf Kala bawa begitu. Kemarin dia juga mengangkat. Saya bilang Sri Mulyani ini orang percaya kepada Tuhan. Cuma mau diangkat-angkat begitu. Nah, inilah kelemahan negara. Saya bilang Yusuf Kala kalau bicara itu Pak sama Andi itu menafik itu. Saya ikuti dari pertama. Dari percakapan itu. Oleh sebab itu saya bilang ulang. Galarua ini luar biasa. Kemarin mereka akan angkat masalah kasus Pak Ponto sama Pak Tobing. Itu akan jadi aktual di nasional kita. Di negara kita. Satu kali akan muncul di media. Oleh sebab itu sangat luar biasa. Saya senang sekali di Galarua ini karena saya senang nggak apa-apa. Teman-teman bicara yang berulang-ulang. Yang penting objektif, jujur, benar. Untuk kemajuan negara dan bangsa kita. Oleh sebab itu saya tidak ada kekhawatiran sekecil pun di dalam hati saya. Yang penting untuk bangsa dan negara, untuk kemajuan negara. Tapi kalau ada yang seperti munafik itu Pak, jangan percaya itu. Seperti itu Yusuf Kala itu jangan percaya. Itu dia mau dijuluki dia lihat dia nggak mau. Mau dijuluki dia Chaplin dia. Siapa yang dia Chaplin? Nanti dia tahu dia Chaplin dan Hitler. Dia nggak mau mengaku. Betullah orang yang beragama yang buta itu tidak akan mau mengaku. Ya terima kasih. Terima kasih Pak Frans.